Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Tumaina rahimah wa ikhwani wa anbiya wal muslimin wa kulli sabiqin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in ihsan ila yaumil wa azwajin tabi'in wa tabi'in tumaina wa isabiyan tabi'in wa nabi wa sallallahu وجميع المشايخ والمشايخ في الدين والأولى لدرجة الجنة وعلى المعروف والهدي والسلام عليكم في الدين والدين الآخر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Pembahasan pada siang hari ini yaitu pengajian kitab Riyadhus Shalihin untuk bab yang akan kita kaji insyaallah tentang bab haji, ya. Haji dan qurban udhiyah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin Kitabul Haji mengangkat sebuah ayat qala Allah Ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Untuk Allah bagi para umat manusia itu diwajibkan haji ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang diwajibkan untuk haji? Yaitu man, orang-orang istata'a yang telah mampu ilaihi kepada haji sabilan, mampu jalannya, sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka dia wajib bagi dia untuk haji. Kalau sudah mampu dan semua syaratnya terpenuhi tapi enggan melaksanakan ibadah haji, apa ancaman Allah? Kata firman Allah, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa man, dan orang yang kufur, ingkar, orang yang kufur dari kewajiban ini, fa inna Allaha oleh Allah itu ghaniyyun, itu zat yang maha kaya 'anil 'alamin, dari semesta. Niki ayat utama yang menjadi dalil wajibnya haji, yang mana haji itu merupakan salah satu daripada rukun Islam. Kalau dari Al-Quran menggunakan ayat ini, kalau dari hadis, ya, itu ada banyak hadis. Di antaranya hadisnya Ibn Umar, Abdullah bin Umar, bahwasanya buniyal Islamu ala khamsin. Jadi yang pertama merupakan tentang haji, bahwasanya Allah mewajibkan haji bagi orang yang mampu. Kalau orang sudah mampu kemudian tidak haji, disalahnya dikatakan fa in lam yahujja al-mustati'u hadiman nas ajma. Kalau orang yang sudah mampu tidak haji, maka menjadi dosa. Maka semua orang menjadi dosa. Walillahi 'alan nasi ayyahujja al-bait al-mustati'. Orang yang mampu harus haji. Kalau orang yang mampu dan mau haji, satu pun tidak ada yang haji, yang dosa semuanya. Saya mampu, ya saya betul mampu. Karena haji itu fardu, menghidupkan Ka'bahnya tiap 1 tahun dengan amalan haji umrah fardu kifayah. Hajinya bagi setiap orang yang sudah mampu wajib bagi setiap orang. Jadi kita semua kalau sudah mampu, kewajiban haji seumur hidup 1 kali. Umroh pun wajib seumur hidup 1 kali. Selebih itu jatuhnya sunnah.
Haji wajibnya adalah bil ijma, sementara umroh itu wajibnya adalah kalau orang di seluruh dunia, orang-orang mukmin di seluruh dunia itu nggak ada yang haji sama sekali, Ka'bah sampai kosong, maka hukum dosanya yang dosa tidak hanya yang mampu, semua orang kena dosa. Karena fardu kifayah ihya'ul Ka'bah, menghidupkan Ka'bah itu hukumnya fardu kifayah. Ini dalil utama tentang wajibnya haji. Dalil yang kedua tentang wajibnya haji yaitu hadis daripada hadis Imam Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Nabi Dawud, bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dipun dawuhaken bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 rukun Islam. 1. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iqamis shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, ita'iz zakat, membayar zakat bagi yang sudah ada harta nisab, 1 nisab dan 1 haul. Yang ketiga, yang keempat, wahajjil baiti, haji ke Baitullah. Manis taqwa, tapi bagi orang yang mampu ya. Yang nomor 5, washaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Hadis Sayyidina Ibnu Umar ini urut-urutannya kan? Haji dulu baru shaumi Ramadan. Muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Dari 1 ayat Al-Quran, 2 hadis Sayyidina Abdullah bin Umar ini, betapa haji itu adalah hukumnya wajib dan menjadi rukun Islam. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya ayyuhan nasu innallaha qad farada 'alaikum hajjal hajja fahujju. Faqala rajulun aqula amin ya Rasulullah, fasakata. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dawuh Sayyidina Abi Hurairah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi suatu ketika berkhutbah, memberikan khutbah kepada kita sekalian para sahabat. Faqala, kemudian bersabda baginda Nabi, ya ayyuhan nas, wahai para umat manusia, innallaha qad farada 'alaikumul hajja fahujju. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan kepada kalian semua haji, maka berhajilah. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan atas kalian semua haji. Kapan mewajibkannya? Yaitu dengan ayat tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kanjeng Nabi berkhutbah kepada para sahabatnya, wahai para manusia, sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan kepada kalian sekalian haji, maka tunaikanlah ibadah haji. Faqala rajulun, ada salah seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, aqula amin ya Rasulullah, apakah wajibnya haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Ini ada orang nanya begitu. Masa kata, kemudian kanjeng Nabi diam. Kenapa? Kalau kanjeng Nabi jawab iya, maka wajibnya haji tiap tahun, Pak. Bayangkan coba. Ini andai kata orang ini yang ngeyel ini, ya bagian buatan ngeyel lagi bagaimana beliau sahabat. Lamun dia nanya kemudian dijawab oleh Rasulullah, na'am, wajibnya haji itu setiap tahun 1 kali. Bayangkan kita di negara kita yang mampu aja, yang punya uang aja harus ngantri sekian puluh tahun, gitu betul. Bagaimana kalau haji itu diwajibkan setiap tahun 1 kali, setiap tahunnya sekali? Lah, siapa yang mampu? Gitu betul. Untung saja Rasulullah fasakata, diam. Itu rahmatnya Rasulullah kepada
umatnya. Jadi Rasulullah diam waktu ada yang nanya. Coba Rasulullah jawab, "Na'am." Ya wajib setiap tahun satu kali. Bila kalau enggak, namanya wajib, kalau enggak dilaksanakan kena dosa sebelumnya yang kita udah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta qala thalasan. Fasakata komentar Kanjeng Nabi hatta qala thalasan. Sampai laki-laki tadi nanya sampai ping 3, Pak, bayangkan. Ini memang oleh menurut kalian malaikat Jibril kita diselentik ini terlalu wajib. Ini sampai kaji musuh. Ya Rasulullah, akulah amin ya Rasulullah. Kanjeng Nabi khotbah, wahai para umat manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kalian semua ibadah haji, maka tunaikanlah ibadah haji. Ini kan umum di Ramadan. Namanya diwajibkan seumur hidup melakukan satu kali yang pun cukup di Ramadan. Tiba-tiba ada yang jalan matur kalian Rasulullah, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Kanjeng Nabi betul. Dibalik lagi. Ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Diam lagi Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah setiap tahun sampai 3 kali? Untung Kanjeng Nabi tetap betul. Faqala, ketika laki-laki tersebut sudah mengucapkan itu 3 kali, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am la wajabat wa la astata'tu." Rasulullah kemudian melanjutkan, setelah orang ini bertanya sampai 3 kali, Wajah Nabi bersabda, andai saya jawab na'am, iya, maka sungguh haji itu akan wajib setiap tahun 1 kali dan kalian tidak akan mampu. Bayangkan Pak, Rasulullah sebegitu kasih sayangnya kepada umatnya, sehingga naliknya dalam kondisi seperti itu aja Rasulullah tetap diam demi bela siapa? Demi bela umatnya. Lamun haji itu menjadi wajib setiap tahun, maka berarti kita yang tidak haji setiap tahun berarti kena dosa. Kalau kena dosa kemudian tidak dikerjakan, berarti kira-kira mendapat siksa. Ini kan di antara umatnya Rasulullah mempendel ketika ada salah seorang sahabat yang ngeyel bertanya supaya setiap tahun. Kanjeng Nabi langsung jawab. Kanjeng Nabi kemudian menjelaskan ketika sudah bertanya 3 kali itu orang laupun bukan wajibat wala mustahab. Kalau saya jawab iya, sungguh haji itu menjadi wajib tiap tahun. Awak dewe haji seumur hidup sekali be orang rumah kalian banyak. Jadi setiap tahun ya yang mampu sih kan yang mampu biasa. 1-2 orang kok. Walau mastata'tum, Kanjeng Nabi juga menjelaskan dan gak akan mampu kamu. Cuma kalau mau menuri dawuh Kanjeng Nabi, daruni matarabtum fa inna ma halaka man kana qablakum bika su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Cuma kalau kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan, daruni matarabtum. Matarabtum. Udah biarkan saja. Apa yang saya berikan kepadamu itu ambillah. Itulah yang terbaik. Kalau andai kata saya sudah tahu takarannya jawab, dan ini sudah tinggalkan saja, ambil yang saya berikan kepada. Kalau Rasulullah jawab, maka hajilah, ambil itu sudah. Berarti ya haji mau kamu semampunya 1 kali lebih ya, alhamdulillah. Daruni matarabtu, sudah tinggalkan. Apa yang saya berikan kepada kalian itu sudah dan ditinggalkan perkara-perkara taruh yang saya tinggalkan untuk kalian semua. Rasulullah itu sudah tahu takarannya. Gak perlu kita tanya apakah setiap tahun ya Rasulullah. Tidak perlu. Rasulullah tahu takarannya. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya umat-umat terdahulu itu banyak yang binasa sebab mereka terlalu banyak bertanya kepada para nabinya di dalam perkara yang tidak ada faedahnya. Kalau bertanya di dalam perkara yang ada faedahnya dianjurkan. Tapi kalau bertanya tujuannya ngeyel, tujuannya mau ngeyel dan lain sebagainya yang tidak baik, itu disuruh meninggalkan. Itu yang menjadi sebab binasanya umat-umat terdahulu karena mereka terlalu banyak ngeyel kepada nabinya dan terlalu banyak membuat perselisihan kepada nabi.
Bani Israel ada kasus pembunuhan. Kemudian tanya sama nabinya, suruh mendatangkan 1 ekor sapi. Andai kata perintah itu dilaksanakan, maka sapi manapun sudah selesai Pak ya. Yang mau harganya 15 juta, mau yang harganya 20 juta, mau yang 25, mau yang murah, mau yang mahal, mau yang laki, mau yang perempuan, kan selesai. Ngeyel, tanya lagi, sapi seperti apa? Dijawab lagi. Sapi yang seperti apa lagi? Dijawab lagi. Sampai diberikan sifat yang terakhir, sapi yang sifatnya begini, yang tidak pernah digunakan untuk membajak sawah atau apapun. Dan itu sapi yang seperti itu sealam dunia cuma ada 1. Ada rekod sendiri Pak ya. Kemudian dicari ketemu pemiliknya, dia tidak mau menjualnya. Ada repot mana itu? Kecuali dibeli dengan harga senilai emas seberat takaran wadah kulitnya. Jadi kulitnya diisi emas sampai penuh setakaran itu. Jadi mereka binasa dengan banyak tanya yang tidak ada faedahnya. Kajian Nabi mengingatkan, apa yang saya berikan kepadamu, alhamdulillah. Jangan banyak ngeyel. Saya sudah tahu takarannya. Rasulullah sudah tahu takarannya. Umat-umat terdahulu banyak yang binasa sebab mereka itu ngeyel, sebab mereka itu berselisih dengan para nabi dan wali-walinya. Pada berselisih dan ngeyel kepada para nabi. Tapi kalau bertanya memang bertanya yang tujuannya untuk mendapatkan ilmu, dan telah dianjurkan. Faidah amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Rasulullah melanjutkan, faidah amartukum bisyai'in, kalau saya perintahkan kepada kalian sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakan semampunya. Kalau perintah, laksanakan semampunya. Faidah nahaitukum wa idza nahaitukum anhu fad'u wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Tapi kalau saya melarang kalian atas sesuatu, tinggalkan 100%. Begitu. Ya. Kalau kita diperintah, lakukan semampunya. Sholat, ketika tidak mampu berdiri, boleh duduk. Ketika tidak ada air, boleh tayamum. Ketika kita musafir, boleh sholat jamaah. Lakukan semampunya. Tapi kalau kita dilarang sesuatu oleh Allah dan oleh kajian Nabi, fad'u, maka tinggalkanlah secara keseluruhan. Kalau dilarang tinggalkan, tapi kalau diperintah lakukan semampunya. Wa anhu lan rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa anhu qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amalu afdalu, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah. Bila kita berarti kajian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal, kajian Nabi ditanya, amal apa yang paling utama? Kalau kajian Nabi jawab, iman billahi wa rasulih. 1, iman kepada Allah dan Rasulullah. Iman thumma madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Yang selanjutnya adalah jihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Lanjut apa lagi? Kajian Nabi menjawab, hajjun mabrurun muttafaqun alaih. Hadis yang selanjutnya dari Imam Abi diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah. Kajian Nabi ditanya perihal amal apa yang paling utama? 1, iman kepada Allah dan Rasulullah. Lanjut apa lagi kajian Nabi? 2, jihad fisabilillah. Lanjut apa lagi kajian Nabi? 3, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Jadi haji yang mabrur itu masuk kategori amal yang paling utama. Permasalahannya haji mabrur itu haji sing pripun, Pak? Kalau haji mabrur, kita mabrur semua sekarang. Kalau mabrur ini nggak semua daripada jamaah haji itu mabrur. Mabrur iya. Apa definisinya haji mabrur? Al-mabrur huwa alladzi la yartakibu sahibu fi maksiyah. Haji mabrur definisinya adalah yaitu haji yang mana orang yang berhaji tadi ketika menunaikan ibadah haji tidak dicampuri dengan kemaksiatan. Itu namanya haji mabrur. Di mana orang menunaikan ibadah haji dari mulai ihram sampai tahallul tsani dia tidak melakukan maksiat sama sekali, maka hajinya dianggap mabrur.
Kalau hajinya mabrur, pahalanya luar biasa. Semua dosa-dosanya diampuni dan wajib oleh Allah dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu muttafaqun alaih. Dalam sebuah hadis lagi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sayyidina Abu Hurairah dawuh, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu. Siapa muttafaqun alaih. Siapa orang menunaikan ibadah haji, dia tidak berkata kotor, juga dia tidak berbuat maksiat, maka roja, dia pulang dari ibadah haji kayaumi waladathu ummuhu, sebagaimana hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Artinya putih bersih tanpa setitik pun dosa. Ya, bayi yang baru lahir ada dosanya kemudian Pak? Ya tidak. Secumil pun tidak. Itu gambaran orang yang ibadah haji dan hajinya mabrur. Dia pulang dari tanah suci Makkah seperti laksana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, bersih tanpa noda dosa, setitik pun. Permasalahannya itu, bagaimana cara agar kita itu bisa mabrur hajinya? Yang pertama, kita harus tahu definisi haji mabrur itu haji yang bagaimana. Tadi dijelaskan oleh Imam Nawawi, haji mabrur itu adalah alladzi la yartaqibu sahibu fihi maksiatan. Haji yang mana orang yang menunaikan ibadah haji tersebut ketika menunaikan ibadah haji tidak dicampuri dengan maksiat sedikit pun, maka haji mabrur. Cuma kan haji itu berapa hari Pak? Kita haji itu berapa hari? 6 hari Pak ya? 6 hari ya? 6 hari. Rata-rata berangkat total haji itu berapa? 40 hari. 40 hari. Kalau 40 hari suruh tidak terkena maksiat secuil pun sakit atau betul? Aku yang lupa. Nah kan harus walaupun maksiat kecil ini nggak mudah. Nah, yang namanya haji itu, haji mabrur itu nggak jangan dengan bayangkan 40 hari nggak tanpa maksiat, udah pas hajinya dong, pas waktu ihram sampai tahallul tsani itu dong. Dari ihram sampai tahallul tsani, ayo jaga diri sebisa-bisanya. Mata ini, mulut ini, telinga ini nggak ada maksiat sama sekali. Nah, kita hitung-hitungan dari ihram sampai tahallul itu berapa hari? Kalau standar Pak. Kalau orang standar. Kalau orang standarnya jamaah Indonesia itu diajak ke tanggal 8 Dzulhijjah, itu jamaah disuruh siap-siap untuk berangkat menuju Arafah, dan saat itulah disuruh niat ihram haji. Jadi tanggal 8 ya. Malam ke-9 nginep di Arafah seharian, semalaman sampai seharian. Nanti habis maghrib berarti malam betul. Malam Idul Adha, benar-benar malam Idul Adha. Nanti pada maghrib atau pada isya malam Idul Adha diajak menuju Mina. Tadi berangkat tanggal 8, hari ke-9 di Arafah. Malam ke-10 yaitu Idul Adha di Musdalifah. Berarti baru berapa hari Pak? Baru 2 hari ya. 8, 9. 10 malamnya di Musdalifah sambil ambil kerikil maghrib. Habis dari Musdalifah lewat tengah malam menuju Mina sambil bawa kerikil, ambil kerikilnya di Musdalifah untuk lempar jumroh Aqabah dan jumroh 11, 12, 13. Kerikilnya itu di nomor 7 ditambah selikur 21 untuk hari 11, 12, 13. 21 kali 3 60, 3 ditambah 7 berarti 70. Ambil kerikil 70 di
Musdalifah. Lebih sedikit mengenai hilang. Menujulah ke Mina. Pagi hari, yaitu tepatnya Idul Adha, hari kita di rumah sholat Idul Fitri, terus kemudian kurban. Itu jamaah haji masih di Mina, potong rambut, dia melakukan lempar jumroh akobah. Berarti berangkat ke melempar jumroh untuk melempar jumroh akobah. Jumroh yang besar 7. Terus tawaf ifadah kalau mampu. Kalau tidak mampu, setelah itu potong rambut 3 helai ke atas. Sunahnya kalau digundul kalau laki-laki. Sunahnya lebih utama. Tapi 3 helai sudah cukup. Berarti kalau sudah melaksanakan lempar jumroh akobah, ditambah motong rambut, dia sudah melakukan tahallul awal. Tinggal 1 tawaf ifadah. Pada hari itu dia mampu melakukan tawaf qadha menuju Mekah tawaf juga. Kalau pada hari itu dia mampu, biasanya nggak pada mampu, yang orang tua tidak mampu. Yang mampu itu rata-rata yang masih muda. Ditakdirkan mampu. Pada hari Qadha, hari Lebaran, dia berarti mampu melempar jumroh akobah, mampu tawaf ifadah 7 kali, terus kotoran 3 kali. Berarti pada hari Qadha dia sudah tahallul tsani. Walaupun hajinya dari rampung, tapi rukunnya rampung kabeh. Kalau sudah tahallul tsani, berarti dari situlah hitungan yang disebut haji mabrur. Dari ihram sampai tahallul tsani dia tidak melakukan maksiat sama sekali. Dan berarti berapa hari tadi Pak? 3 hari kurang lebih. Tanggal 8, 9, 10. Dia kurang lebih 3 hari. 3 hari nggak melakukan dosa sama sekali. Diusahakan betul Pak. Mata jaga. Jadi orang saya jaga daripada yang di rumah tetap dijaga. Jangan sampai keliling. Kelilingnya pakai es kampung. Itu kalau kita mampu menahan maksiat dari awal ihram sampai akhir tahallul, kalau tak hitung tadi di 3 hari katakanlah 3 hari jangan ada maksiat sama sekali, maka haji yang kita lakukan itu haji yang mabrur, yang mana dia dijanjikan oleh Rasulullah, raja'a kayumi waladat, raja'a kayumi waladat umum. Dia pulang dari ibadah haji laksana dari yang baru dilahirkan oleh ibunya, putih bersih, semua dosanya dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hadis. Secara fikihnya ada tafsir. Nah, ini kalau dia melaksanakan haji 3 hari. Kalau ada orang yang mampu, dia mulai niat ihramnya tanggal 10, malam 10. Jadi malam bodoh, malam Idul Adha dia menuju Arafah. Atau maghrib sore sore tanggal 9 menuju Arafah. Habis asar menuju Arafah. Atau habis zuhur menuju Arafah. Kemudian malam Idul Adha menuju Musdalifah. Jadi dia mulai start niat ihram itu tanggal 9 Pak. Kalau ada yang mampu seperti itu ya, kalau orang sana sendiri bisa mampu ya. Kalau ada yang tahu sudah apa jalan. Takdirkan hari ke-9 dia baru datang menuju Arafah, baru dia ihram. Malam ke-10 di Musdalifah. Pagi-paginya dari Musdalifah subuh sudah di Mina. Pagi setelah di Mina dia menuju tempat balap jumroh, dia melempar jumroh akobah. Setelah itu dia langsung menuju Ka'bah untuk tawaf ifadah 7 kali. Setelah itu potong rambut 3 helai. Jadi urung tekan duhur, belum sampai duhur haji teris kampung. Bisa tidak kalau seperti itu? Andai bisa seperti itu, karena sudah tahu celahnya. Tanpa sa'i, Ustaz? Enggak sa'i, enggak. Ya langsung sa'i otomatis. Tawaf ifadah disertai sa'i. Sudah selesai lagi. Kalau dia harus ada sa'inya. Cuma yang jadi rukun tawaf ifadah. Jadi otomatis habis tawaf langsung mengerjakan sa'i. Ya. Maaf tadi ya sebelum otomatis ya sama sepaket sama sa'inya. Ya.
Maka itu satu tempat, intinya kan tawaf sama sa'i itu kan satu tempat gitu. Ya. Jadi kalau ada orang mampu niat ihramnya tanggal 9 ke Arafah, kemudian malam ke-10 di Muzdalifah, subuh-subuhnya di Mina, habis subuh lempar jumroh Aqobah, habis lempar jumroh Aqobah selesai jam 8 katakanlah menuju Mekah. Di Mekah tawaf ibadah 7 kali plus sa'inya, maaf tadi tidak sebut, plus sa'inya, kemudian potong rambut minimal 3 helai, maka hajinya sudah dianggap selesai ta'alluq tali. Berarti kalau dia mampu menahan dirinya dari maksiat selama 24 jam itu, dari ba'da zuhur tekan zuhur lagi, ba'da zuhurnya hari Arafah sampai zuhurnya hari Idul Adha, hajinya dia mendapat predikat hajjul mabrur. Jadi bisa kita siasati sebenarnya, Pak. Yang penting kita tahu celahnya, gitu betul. Nah kalau kita harus menahan diri dari maksiat dari mulai berangkat ke Mekah sampai pulang 40 hari, walaupun maksiat kecil harus kita jaga. Wali maksiat saya, gitu betul. Masa mata ini sama sekali nggak apa namanya orang di depan mata terus memang terus gitu ketabrak. Nah itu. Jadi haji mabrur itu haji yang tidak diikuti dengan maksiat waktu hajinya. Nah definisinya tidak diikuti maksiat itu dari kapan? Dari ihram sampai ta'allul. Nah itu hajinya sebenarnya belum selesai, masih ada mabit di Mina 11, 12, 13. Tapi kan itu nggak rukun kewajiban, sudah boleh pakai berjahit itu, kalau sudah tahallul awal, kalau sudah tahallul tadi sudah boleh semua. Ini secara hadisnya. Adapun secara fikihnya, haji mabrur itu melebur semua dosa walaupun tabiat. Tabiat itu hukum adami. Tabiat itu dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia, namanya tabiat, hukum adami. Menurut Imam Rawi itu menghapus semua dosa walaupun tabiat. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar menghapus semua dosa, besar, kecil, semuanya dihapus kecuali tabiat. Nah, tapi definisi menghapus itu menurut Imam Ibnu Hajar maupun Imam Rawi itu, andai sepulang dari haji belum sempat untuk menyelesaikan hukum adaminya, dia meninggal. Begitu Pak. Contoh, ada orang berhaji, hajinya mabrur, dia punya hutang kepada orang lain. Hutang itu hukum adami lain. Dia punya hutang atau mengambil uangnya orang lain secara dolim. Itu namanya kan hukum adami. Menurut Imam Rawi, andai kata sepulang haji sebelum sempat melunasi keburu ajalnya diambil oleh Allah, maka itu dosa hutangnya termasuk diampuni oleh Allah. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, ya tidak, kalau tabiat tidak harus diselesaikan itu pelajari. Tapi dosa kecil maupun dosa besar Imam Ibnu Hajar itu diampuni semua. Tapi menurut Imam Rawi yang mengatakan diampuni semua tabiatnya pun itu kalau ditakdirkan meninggal duluan sebelum sempat untuk melunasi atau menyelesaikan hukum adami tadi. Jangan dibuat tameng aku bisa jadi mabrur, ya wis marah. Hutang nggak perlu dibayar. Kata siapa? Tidak benar. Kalau memang setelah pulang haji dia sehat walafiat, walaupun hajinya mabrur, tetap dia harus menunaikan menyelesaikan hukum adami. Ya walaupun menurut yang pendapatnya Imam Rawi. Saya ingin lagi ya. Oh surga tentang seputar hadis-hadis tentang haji ya. Sekarang saya bacakan tentang fadilah. Wa qala alaihi salatu wassalam innal hajja yahdimu ma qablahu. Dalam sebuah hadis diberitahukan innal hajja yahdimu ma qablahu. Sesungguhnya haji itu bisa meruntuhkan semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Gitu ya. Sesungguhnya haji itu yahdimu ma qablahu aina dulu. Haji itu bisa menghapus semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Dengan rincian kayak tadi, secara fikihnya, apakah dosa kecil? Ya. Dosa besar? Ya. Tabiat hukum adami yaitu khilaf antara Ibnu Hajar dengan Imam Rawi.
وقال عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Dalam sebuah hadis yang ini ya mau sama dibaca, ini kita lain lagi. Siapa orang berhaji kemudian tidak melakukan ucapan dosa, tidak melakukan perbuatan dosa, maka dia keluar dari dosa-dosanya kayaumi waladatuhu, laksana atau seperti hari di mana ibunya melahirkan. Wa rafas wal khusyu' syai'ani jami'an lil akbar wal afdal wal qabihah. Ar-rafat al-khusyu' itu adalah dosa-dosa yang baik dilakukan oleh mulut maupun perkataan maupun perbuatan. Wa qala alaihi salatu wassalam al-umrah ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dalam hadis dikatakan al-umratu ila al-umrah, umrah yang satu ke umrah yang lainnya itu kafaratun lima bainahuma, itu menjadi penghapus dosa antar kedua umrah tersebut. Kalau kita mempunyai ibadah umrah 1 tahun sekali, nanti umrah yang ini menghapus dosa selama 1 tahun. Kalau kita mau umrah setiap hari, berarti setiap hari dosa kita dilebur dengan umrah. Al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu dengan yang satunya menghapus dosa-dosa antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sementara haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali adalah surga. Haji yang mabrur pahalanya tidak laisa lahu jazaa'un, tidak akan dibalas kecuali dengan surga. Jadi pasti dimasukkan surga. Haji yang mabrur balasannya adalah surga, pasti. Wa qala alaihi salatu wassalam al-hujjat wal umar waqtullah. Kanjeng bersabda, orang-orang yang berhaji, orang-orang yang menunaikan ibadah umrah, mereka adalah tamu-tamunya Allah. Apa keistimewaan tamunya Allah itu? Insanu waktu. Ketika mereka berdoa kepada Allah, waktu pasti akan dikabulkan. Wa in da'au ujibu. Ketika mereka berdoa, ketika minta pasti dikasih, ketika berdoa pasti dikabulkan. Wa in anfaqu ukhlifa lahum. Kalau mereka menginfakkan sebagian hartanya di waktu haji, pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keistimewaan menjadi tamunya Allah. Kalau minta sesuatu dikasih oleh Allah, kalau berdoa kepada Allah dikabulkan oleh Allah, kalau dia bersedekah daripada hartanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara keutamaan menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya bacakan sedikit keterangan tentang kurban ini. Tadi keterangan tentang umroh, tentang haji dan umroh. Sekarang insyaallah akan kita sedikit keterangan tentang udhiyah, tentang ibadah kurban atau udhiyah dalam bahasa Kenya, bahasa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yudhi bi kabshaini aqrain. Kanjeng Nabi itu udhiyahnya, kurbannya itu dengan kambing, bukan kerbau, bukan onta, dengan kambing. Kambing domba. Kibas. Akrona ini yang keduanya bertanduk. Kambing kibas yang keduanya bertanduk. Ya, kambing kibas itu kambing yang seperti diri-diri. Ada bulu tebalnya, ekornya tebal. Waisambi, kemudian membaca istilah. Kali-kalinya jelek membaca istilah. Waikabbiru, dan membaca takbir. Istilah Allahu Akbar. Wayadhamu rijlahu ala sifahihima. Kanjeng Nabi menyembelih kambing sendiri, tidak pakai dipegangi. Wayadhamu, kanjeng Nabi meletakkan kakinya yang mulia pada lempengan bagian lehernya si kambing tersebut. Bujagani beda jauh.
Wa fil abdin dan bahwa biyadi. Dalam sebuah lafaz hadis Kanjeng Nabi menyembelihnya dengan sendirinya. Tidak artinya korban yang Kanjeng Nabi di sebelah dia kan. Memang utamanya begitu Pak. Kalau panjenengan itu nek korban sebelah dia utamanya Pak. Nyembelih korban kambing di sebelah dia kambing. Nyembelih korban sapi sebelah dia sapi utamanya. Tapi kebanyakan dari kita itu kan enggak pintar menyembelih. Iya kan dia membaca. Wafilatin samina ini yang keduanya. Wafilatin lil muslimin wa yaqulu bismillahi Allah. Jadi ketika menyembelih itu, ketika korban itu satu lebih utamanya yang menyembelih dianya sendiri kalau bisa, kalau tidak bisa ya diwakilkan dan membaca bismillahi Allah. Fiqhul hadis masyru'iyatul udhiyah. Yang pertama dari hadis ini kita bisa menangkap disunahkan udhiyah. Yang kedua al-takun al-udhiyah minal ghanami istihbaban. Yang kedua yang paling utama daripada binatang yang dibuat udhiyah itu adalah kambing. Tapi boleh dengan sapi, boleh dengan unta. Wa qad ajma'a ulama ala jawazi tadhiyati min jami'i bahimatil an'am. Ulama sepakat boleh udhiyah dengan semua binatang-binatang yang dinamakan an'am. Nam itu apa? Kambing, sapi, kerbau, unta. Rusa dan masuk, kuda dan masuk. Wa idza ikhtalafu fil afdal. Ulama berselisih pendapat di dalam yang paling utama. Menurut pendapat yang paling rajih, yang paling utama untuk kurban itu adalah kambing. Karena Kanjeng Nabi korbannya dengan kambing. Tsumma ajma'u annahu la yajuzu at-tadhiyah bil ghairi bahimatil an'am. Kemudian ulama ini sepakat udhiyah selain 3 jenis binatang tadi, kambing, sapi, kerbau, unta, selain 3 tadi atau disebut an'am tidak boleh. Illa ma hukiya al-Hasan bin Shalih annahu yajuzu at-tadhiyah bi baqaratil wahshi al-ashrati. Kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Hasan bin Shalih, boleh korban dengan banteng. Ya, banteng apa bedanya? Sapi, unta, baqaratil wahshi. Ya, itu baqaratil wahshi. Apa? Kan itu banteng. Memang banteng, memang banteng. Yang logo ini logo PDIP. Iya, bisa jadi. Sedang Amerika ini loh Pak. Yang di Amerika itu. Jadi sapi liar, sapi yang hutan-hutan. Namanya apa? Banteng kan? Sapi yang hutan-hutan, sapi liar. Itu baqaratul wahshi. Itu boleh dan cukup untuk 10 orang. Tapi di riwayatnya Hasan bin Shalih. Ini keluar dari kata tempat. Cuma saya membolehkan itu ya. Wadhi an-wahidin dan boleh dengan rusa. Apa rusa? Rusa. Yang rusa ya, yang kayak kambing. Kayak kancil itu ya. Kayak kancil tapi Kecil. Hijau atau rusa. Itu boleh cukup 1 orang kayak kambing. Ini pendapat keluar dari kata tempat, tapi ada dibolehkan. Waruya an Asma at-tadhiyah bil khair. Diriwayatkan dari Asma boleh kurban dengan kuda. Sekedar perlengkapan pengetahuan saja, tapi nggak perlu kita amalkan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu hadits. Diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah bahwa Sayyidina Abu Hurairah itu kurban dengan jagung. Jagung ya? Iya. Berapa itu Pak? Itu untuk Pak, untuk berapa untuk. Tapi ini jangan diumumkan. Ya. Tapi tadi Pak Kiai Mabrur malah itu. Latihan. Oh, ada 3 kali latihan. Nah itu riwayatnya siapa? Riwayatnya sahabat Abu Hurairah. Jadi ya, sahabat Abu Hurairah memperbolehkan udhiyah dengan jagung. Ada yang tadi dengan rusa. Itu dua ya. Saya paling gampang dengan jagung. Ini riwayatnya sahabat Abu Hurairah. Karena sahabat Abu Hurairah itu memang orang miskin itu Pak.
Kita nggak ada rokok. Jadi sering duwe mobil malah kita boleh ayam. Ya, sahabat Nabi Hurairah itu aslinya orang Mekah, aslinya orang yang muhajirin. Dari hijrah Kanjeng Nabi gak punya rumah, semua harta bendanya ditinggal. Beliau sampai ke meleng-meleng masjid, mau ingin dulu ilmu, ngaji kalian Kanjeng. Jadi nggak punya apa-apa, sering berhari-hari nggak makan. Itu si korban bagi jago. Diruni lagi jago nih sok. Padahal oleh kata. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'at wa lam yudhi fala yaqrabanna musalla. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'at, orang yang memiliki keluasan rezeki, walam yudhi, tapi tidak mau berkorban. Orang yang rezekinya luas tapi enggan menunaikan ibadah berkorban. Apa kata Rasulullah? Fala yaqrabanna musalla. Maka jangan dekat-dekat sholatnya dengan kami. Maka jangan dekat-dekat sholat dengan kami. Maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya Rasulullah nggak mau berdekatan dengan orang yang mampu tapi tidak menunaikan ibadah berkorban, yang mampu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahu al-Hakim wa rajjahu al-Imam ghairuhu wa qafahu. Jadi udhiyah sendiri menurut mazhab 4 itu beragam hukumnya. Imam Abu Hanifah hukumnya wajib. Karena dari hadis ini diancam oleh Rasulullah, orang yang mampu kemudian tidak mau menunaikan ibadah korban, fala yaqrabanna musalla. Kata Rasulullah, jangan dekat-dekat ke musalla kami, jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami kalau orang mampu tetapi tidak mau berkorban. Berangkat dari hadis ini Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya hukum udhiyah atau ibadah kurban itu wajib. Dalilnya hadis ini. Dalil yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli dan sholatlah idolat hal li rabbika krono arai pengiran sira wanhar dan nyembelihlah. Ini di mana itu kalau mau bertanya. Oke. Tapi jumhur ulama berpendapat bahwa dan jumhur li'at dari wujud wa anha sunnah muakkadah. Tapi jumhur ulama berpendapat tidak wajib, melainkan itu hukumnya sunnah muakkadah. Oke. Hukumnya sunnah muakkadah. Qala Syafi'i qauluhu fa'ala yadullu ala al-wujub. Mazhab Syafi'iyah itu juga tidak wajib. Mazhab Syafi'iyah tidak wajib. Jadi di antara yang berpendapat bahwasanya udhiyah wajib itu adalah Imam Abu Hanifah, tapi jumhur ulama tidak mengatakan itu wajib, melainkan sunnah. Maka teman-teman yang bisa saya sampaikan, ini sudah 48 menit. Mudah-mudahan kajian pada siang hari bermanfaat, bisa istiqomah, barokah buat kita sekalian. Fitin wajib yang maafkan kami dari اللهم اهدنا بهداك واجعلنا وإرشاد مغفرين وقال إخواننا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق أمرك وأصاب حسبنا الله ونعم الوكيل إن المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.